Aku sudah memberikan segalanya untuk anakku, tapi yang kudapat hanyalah kata-kata kasar. Dan malam ini, aku ingin bertanya padamu, apakah aku yang salah? Jika cerita ini menyentuh hati Anda, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Entah sudah berapa lama aku duduk di sini, di kursi yang sama, di ruang tamu yang sudah terlalu sering jadi saksi bisu. Kadang aku cuma menatap pintu itu, pintu kayu yang catnya mulai mengelupas. Aku tahu, kalaupun pintu itu terbuka, dia mungkin tidak akan tersenyum lagi padaku. Aku sudah terlalu sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku yang salah? Kau tahu, waktu dia lahir, aku merasa dunia ini lengkap. Lengkap sekali. Semua letih bekerja, semua keringat yang jatuh, rasanya hilang begitu saja saat kulihat matanya yang kecil itu. Dia mungil, tubuhnya hangat, dan aku berjanji, aku akan menjaganya, memberinya segalanya. Ya, segalanya. Aku ingat betul, malam-malam panjang saat dia rewel. Aku berjalan mondar-mandir di rumah, menimang-nimang tubuh kecilnya, membisikkan lagu yang aku hafal setengah mati karena itu satu-satunya yang bisa membuatnya diam. Pernah, waktu dia demam, aku rela berjaga semalaman. Mataku merah, kepalaku pening, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin dia cepat sembuh. Aku pikir, bukankah itu tugas orang tua? Mengutamakan anak di atas segalanya? Dari kecil, dia tak pernah benar-benar mendengar kata, "Tidak," dariku. Apa yang dia mau, aku berikan. Dia minta sepeda, ku belikan, meski gajiku bulan itu pas-pasan. Dia minta sepatu baru, ku belikan, meski sepatunya yang lama masih bagus. Dia minta jalan-jalan, ku tinggalkan pekerjaan demi dia. Aku bahkan pernah menggadaikan cincin pernikahanku, hanya demi membelikannya mobil-mobilan yang dia inginkan. Waktu itu, melihat dia tersenyum, aku merasa semua pengorbananku terbayar lunas. Aku bangga bisa membuatnya bahagia, tapi mungkin disitulah letak awal kesalahanku. Waktu berjalan, dan aku mulai terbiasa hidup seperti itu. Dia meminta, aku memberi. Dia merengek, aku mengalah. Dia marah, aku diam. Awalnya kupikir, nanti dia akan mengerti bahwa semua orang punya batas. Bahwa tidak semua yang dia mau bisa dia dapatkan. Tapi ternyata, waktu justru mengajarkan yang sebaliknya padanya. Saat dia remaja, aku mulai melihat perubahan. Dia mulai menuntut lebih banyak. Bukan cuma mainan atau baju, tapi hal-hal yang jauh lebih berat untukku. Dia minta motor baru. Dia minta uang jajan yang jumlahnya bahkan lebih besar dari gajiku. Dia minta izin pulang larut malam. Dan aku mengalah. Lagi dan lagi. Kau tahu kenapa? Karena aku takut. Takut dia marah. Takut dia kecewa. Takut dia menjauh. Pernah suatu kali, aku tak punya cukup uang untuk membelikannya ponsel baru. Dia marah. Dia bilang aku pelit. Dia bilang aku orang tua yang tak sayang anak. Dan hatiku seperti dirobek dari dalam. Tapi apa yang kulakukan? Aku tetap membelikannya ponsel itu. Aku meminjam uang dari teman. Aku bilang pada diriku, setidaknya dia senang. Lama-lama, kata-kata kasarnya jadi biasa. Bentakan-bentakannya jadi hal yang sering ku dengar.
Aku mulai terbiasa menjadi sasaran kemarahannya. Sampai kemarin, kejadian itu terjadi. Dia datang, meminta sesuatu yang kali ini benar-benar tak bisa kuturuti. Bukan karena aku tak mau, tapi karena aku tak mampu. Dia minta uang dalam jumlah besar, katanya untuk sebuah urusan penting. Aku bilang, aku hanya punya sebagian. Dia diam sebentar, lalu tertawa sinis. Katanya, aku menyedihkan. Katanya, aku tidak pernah berguna. Katanya, semua yang kulakukan selama ini tak pernah cukup. Aku berdiri di sana, menatapnya. Jantungku terasa berhenti. Aku tak tahu harus berkata apa. Dia pergi, membanting pintu begitu keras, sampai bingkai foto di dinding jatuh dan pecah. Sejak itu, rumah ini sunyi, terlalu sunyi. Aku duduk di kursi ini setiap malam, memandangi foto dia waktu kecil. Di foto itu, dia tersenyum lebar, memegang boneka kesayangannya. Boneka yang kubelikan setelah aku lembur 3 malam berturut-turut. Aku ingat betapa bahagianya aku saat itu. Rasanya, semua lelah terhapus hanya dengan senyumnya. Tapi sekarang, aku duduk di sini, bertanya-tanya, di mana senyum itu sekarang? Kadang aku berpikir, mungkin aku yang salah. Mungkin aku yang membesarkannya dengan cara yang keliru. Terlalu memanjakannya. Terlalu menuruti semua keinginannya. Tidak pernah mengajarinya menahan diri. Tidak pernah mengajarinya bahwa hidup tak selalu sesuai kemauan kita. Atau, mungkin memang dia yang tidak tahu cara menghargai. Aku tidak tahu. Malam-malam seperti ini, aku merasa seperti berbicara pada udara. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang bisa memberitahu apa yang seharusnya kulakukan. Kalau kau ada di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Kalau kau jadi aku, apakah kau akan memaafkannya? Apakah kau akan tetap menuruti apa yang dia mau, meski hatimu terluka? Atau kau akan mulai berkata, tidak, meski itu berarti dia akan membencimu? Aku benar-benar tidak tahu jawabannya. Sampai hari ini, aku masih tidak tahu apakah semua ini salahku, atau memang hatinya yang berubah. Kalau kamu ada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di komentar, aku ingin mendengar jawabannya. Dan, kalau kamu ingin ikut menapaki kisah-kisah seperti ini bersamaku, tekan subscribe. Mungkin, di cerita berikutnya, kita akan menemukan jawabannya.